Sebaik-baik orang yang kau pekerjakan di tempat kita adalah al-qawiyyu al-amin. Ini dua hal ini, kuat dan amanah, ini menjadi syarat terpenting bagi orang yang bekerja. Jadi kalau mau milih orang yang bekerja tempat kita harus punya kekuatan dan amanah. Kekuatan itu bisa kekuatan fisik, bisa kekuatan akal, bisa kekuatan akal pikiran. Disebutkan di sini lah, bahkan secara khususnya qawi berarti kuat secara fisik. Dan Ifrit mengatakan laqawiyun, ditegaskan dengan lam ini. Ini lamnya lam penegas. Kalimat biasanya wa ana qawiyun amin. Ana qawiyun amin itu kalimat yang tidak ada penegasnya. Ini Ifrit mengatakan dengan wa inni, ditegaskan sesungguhnya aku. Alaihi, ini juga menguatkan juga bahwa ia benar-benar menguasai itu. Laqawiyun, ditegaskan dengan lam berikutnya. Berapa penegasnya? Masya Allah. Kuat dan amanah. Aku adalah makhluk yang kuat lagi amanah. Laqawiyun amin. Masya Allah. Tapi ternyata bukan Ifrit yang kemudian memindahkan itu. Kita lihat di sini ya. Dijelaskan di tafsir Muyassar, qala maridun qawiyyun syadidun minal jinni. Berkatalah bukan seorang ya, seorang jin lah, satu jin yang kuat, yang sangat dahsyat kekuatannya. Dia mengatakan ana atika bihi qabla an taquma min majlisika hadzal ladzi tajlisu fihi lil hukmi bainan nas. Aku akan datangkan singgasana itu sebelum engkau berdiri dari majlis tempat duduk kamu, majlis sebelum tempat duduk kamu ini yang kamu duduk di situ untuk menghakimi atau mengambil keputusan hukum di antara manusia atau mengadili dalam sebuah pengadilan untuk orang-orang yang bermasalah. Wa inni laqawiyyun ala hamlihi, dan sungguhnya aku kuat untuk membawanya. Qawi itu maksudnya kuat untuk membawanya. Aminun ala ma fihi, aku pun juga dapat dipercaya amanah terhadap apa yang ada di singgasana itu. Artinya singgasananya apa saja dibawa dengan baik-baik, dijaga supaya nggak sampai rusak, nggak sampai ada yang lepas dan lain sebagainya. Pokoknya amanah itu artinya menyampaikan sesuai dengan yang seharusnya. Jadi kuat, kan kadang orang kuat bekerja tapi nggak amanah. Yang sederhana aja lah, misalnya orang angkat sesuatu, dia kuat, tapi apakah kemudian amanah menjaga yang dibawanya itu tetap utuh? Maka ditegaskan di sini lah, qawiyun ala hamlihi, kuat dalam membawa barang itu atau singgasana itu. Aminun ala ma fihi, aku juga dipercaya amanah dalam membawa apa yang ada di dalam singgasana itu. Ati bihi kama huwa, aku akan membawanya sebagaimana bentuk aslinya itu. La unqisu minhu syai'a, enggak aku kurangin sedikit pun. Wala ubaddilah, juga tidak aku akan ubah sama sekali. La unqis minhu syai' wala ubaddiluh, juga enggak aku ubah. Jadi enggak ngubah, enggak ngurangin apapun. Ini makna wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ya. Berikutnya Syekh Ibnu Ashur menjelaskan wa ma'na ifrit hasbama yustakhlasu min mukhtalafi kalimati ahli lughati annahu ismun lisyadidil ladzi la yusabu wa la yunalu fahuwa yuttaqa li syarrihi. Jadi ini nama untuk menunjukkan bagaimana kekuatan yang dimilikinya nggak mungkin dikalahkan, nggak mungkin juga bisa ditundukkan. Fahuwa yuttaqa li syarrihi. Oleh karena itu dia paling ditakuti akan keburukan yang mungkin akan muncul dari perbuatan yang punya kekuatan ini. Ini makna ifrit. Baik, kemudian qala ifritu minal jinni, ya disebutkan di sini siapa namanya ifrit ini. Qala Syu'aib al-Jabba'i mengatakan wa kana ismuhu Kauzan. Katanya namanya Kauzan.
atau kauzin, wallahu alam. Jadi, tapi ini sepertinya tidak ada dalil penguatnya. Ibnu Katsir mengutip perkataan dari Syu'aib Al-Jabba'i ini, wallahu alam. Kemudian dijelaskan di Al-Anbiya Al-Muluk bahwa setan itu ada setan al-jinni, syaitanul jinni. Setan dari golongan jin itu huwal jinni al-kafir, al-mutamarrid, al-mutasyayyiq, al-ba'id an rahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi setan dari golongan jin itu adalah mereka yang membangkang, mereka yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ifrit, adapun ifrit kata disebutkan oleh Syekh As-Salabi, dia mengatakan wal jinni al-mu'min at-taqi an-naqi al-qawi katsirul harakah wan nasyat. Bagaimana ifrit itu? Ifrit itu jin beriman, bertakwa, bersih bersih lahir batinnya, al-qawi, kuat, katsirul harakah, banyak geraknya, an-nasyat, dan aktivitasnya, banyak gerak dan banyak aktivitasnya, Masya Allah. Ya, bidalil annal ifrita al-jinni kana muqarraban inda Sulaiman, dengan bukti bahwa ifrit dari golongan jin ini pada masa itu dekat dengan dekat di sisi Nabi Sulaiman alaihissalam. Wala yuqarribuhu Sulaiman illa idza kana mu'minan, dan tidak mungkin bisa dekat atau menjadi orang dekatnya, orang dalamnya Nabi Sulaiman alaihissalam itu kecuali memang dia orang beriman. Jadi siapapun yang dekat dengan Nabi Sulaiman yang beriman. Wa huwa qawiyyun amin, dan dia ini qawi, punya kekuatan dan penuh amanah, dapat dipercaya. Kama arrafa an nafsihi, sebagaimana tadi ifrit menjelaskan, mengenalkan dirinya. Wa ana wa inni alaihi laqawiyyun amin. Wa la yakunu dzalika illa idza kana mu'minan aidha. Dan ini enggak mungkin juga kecuali dia sebagai hamba yang beriman. Jadi memang dikuatkan bahwa al-ifrit itu adalah jin yang beriman. Wallahu a'lam. Ditegaskan di sini oleh Ibnu Katsir bahwa As-Suddi mengatakan, dan lain juga, kana yajlisu lin-nasi lil qada'i wal hukumati lit ta'ami min awwalin nahari ila an tazula syams. Bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam itu biasa duduk di majelisnya, tempat duduknya untuk memutuskan suatu perkara, untuk menghakimi suatu hal, juga untuk makan dan sebagainya, dari pagi hari sampai matahari mulai tergelincir. Waktu zuhur lah. Waktu zuhur dia istirahat di situ. Maksudnya jin di interval waktu ini akan membawa singgasana Bilqis. Wallahu a'lam. Tadi dijelaskan juga bahwa maksud qawiyyun amin tadi, qawiyyun ala hamlihi, dijelaskan di sini Ibnu Katsir menjelaskan aminun ala ma fihi minal jauhar. Gitu. Jadi dia juga akan menjaga dari pernak-pernik perhiasan yang ada di singgasana tersebut. Artinya nggak ada yang copot, nggak ada yang hilang dan sebagainya. Faqala Sulaiman alaihissalam, uridu a'jala min dzalik. Tapi Nabi Sulaiman alaihissalam ternyata ingin, dia mengatakan, aku maunya lebih cepat dari itu. Jadi nggak pakai lama gitu ya. Pokoknya nggak sampai siang lah, udah harus datang situ. Ya, Masya Allah. Ya. Di kitab Al-Anbiya Al-Muluk, pelajaran dari kisah Ifrit ini apa? Laqad adha'at hadhihi syakhsiyatu sifati julasa'il malik an-nabi. Di ayat ini menjelaskan, menerangkan kepada kita semuanya tentang profil sifat-sifat orang yang dekat atau menjadi majelis permusyawaratannya Nabi Sulaiman, atau orang-orang yang dimintai pendapat di kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai nabi dan raja. Bagaimana sifat-sifatnya? Mereka itu adalah hamba-hamba yang punya iman. Pertama, al-iman. Jadi sifat pertama adalah iman. Mereka yang ada di sekitar Nabi Sulaiman, di sekeliling Nabi Sulaiman adalah orang-orang yang beriman, dan juga makhluk-makhluk yang lain dari golongan jin yang juga beriman. Berikutnya lagi wal ilm, punya ilmu. Wal quwwah, punya kekuatan. Wal amanah, dan dapat dipercaya. Iman, ilmu, kekuatan, dapat dipercaya. Wa hadhihi sifat hiya ma yajibu an yakuna alaihi mustasyarul malik.
Dan sifat-sifat inilah yang hendaknya dimiliki oleh ahli permusyawaratan. Seorang raja. Dalam konteks ini adalah Nabi Sulaiman alaihissalam, alladzi alaihi ay yuqarrib aktsar mustasyarihi ilman wa ihatatan. Yang harusnya memang orang-orang kat ini punya penguasaan terhadap ilmu dan yang lain-lainnya dibandingkan dengan yang lainnya. Wallahu a'lam. Dari ayat 39 kita bisa ambil pelajaran. Yang pertama, ketika Ifrit mengatakan ana atika bihi qabla an taquma min maqamik, sebelum datang ke situ membawa, sebelum ketika mengatakan ana qala Ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik, sebelum berdiri, ini bagaimana respon Ifrit yang langsung menjawab permintaan dari Nabi Sulaiman alaihissalam, memberi pelajaran kepada kita bahwa Ifrit itu berani dan bersegera merespon seruan kebaikan. Langsung, pokoknya langsung siap sedia. Yang kedua, sifat mulia, kuat, amanah, ditambahkan dengan ilmu, iman juga ya. Jadi sifat mulianya selain yang dikatakan, disebutkan atau dikenalkan oleh Ifrit sendiri, wa inni alaihi laqawiyyun amin, ditambah lagi dengan sifat iman dan ilmu yang banyak. Nanti akan dapat lagi masalah ilmu di ayat berikutnya, di penjelasan berikutnya, siapa yang akhirnya memenangkan tender itu. Ya, qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla ay yartadda ilaika tarfuk. Ya, ternyata ada yang lain yang mampu mendatangkan singgasana Bilqis dan menjawab tantangan itu lebih cepat dibandingkan dengan kesanggupan Ifrit. Qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab. Berkatalah orang yang di sisinya punya ilmu dari kitab. Ini para ulama beda pendapat tentang kitab ini kitab apa. Ada yang mengatakan Taurat, ada yang mengatakan Zabur. Ada yang mengatakan wallahu a'lam. Al-Quran tidak menyebutkan secara terang-terangan apa yang dimaksud dengan kitab ini, tapi ada beda pendapat di kalangan para ahli tafsir. Apa katanya? Orang yang berilmu ini orang berilmu, orang yang memiliki ilmu tentang kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya orang yang mengetahui firman Allah Subhanahu wa taala itu punya pengetahuan yang luas melebihi dari pengetahuan yang lainnya. Apa katanya? Ana atika bihi qabla an, sama perkataannya sama dengan perkataan Ifrit. Aku akan datangkan singgasana itu sebelum ayyartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip lah dalam bahasa kita gitu ya. Sebelum berkedip udah kelihatan gitu. Falamma, maka ketika ra'ahu, ia melihat singgasana itu mustaqirran indahu, ya benar-benar terletak mustaqir, netap di hadapannya, di hadapan Nabi Sulaiman. Qala, apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman? Nggak ada sombongnya, nggak ada bangganya, nggak ada menunjukkan bahwa ia yang hebat. Tapi dia katakan, hadza min fadli rabbi. Ini merupakan fadl, keutamaan dan kelebihan yang berasal dari Rabbku. Hadza min fadli rabbi. Ini termasuk karunia Tuhanku. Dan nggak sampai di situ dia katakan itu. Liyabluwani, untuk mengujiku. Ini Rabbku ini mengujiku, untuk mengujiku. Aashkuru, apakah aku bersyukur? Am ataukah akfur? Ataukah aku kufur? Mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi cepatnya singgasana sampai ke hadapan Nabi Sulaiman, yang ini menurut hal yang sangat luar biasa ini. Ternyata Nabi Sulaiman tidak bangga diri, tapi justru dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita pun demikian juga dalam segala kondisi apa yang kita dapat raih, hendaknya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Kalau kita sering lihat tulisan-tulisan di mobil, hadza min fadli rabbi, harusnya tulisan lagi, liyabluwani aashkuru am akfur. Belum selesai tuh, hadza min fadli rabbi. Nah, gitu. Jadi
untuk mengujiku apakah aku bersyukur ataukah justru kufur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Ini kemungkinan firman Allah Subhanahu wa taala, tapi kemungkinan juga lanjutan dari perkataan Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa man kafara, dan barang siapa yang kufur terhadap nikmat Allah, fa inna rabbi, sesungguhnya Rabbku, ini perkataan Nabi Sulaiman ya, fa inna rabbi, maka sesungguhnya Tuhanku ghaniyun karim, maha kaya dan mulia, dermawan. Jadi ini menegaskan bahwa karena banyaknya orang yang kaya tapi nggak dermawan, banyaknya orang dermawan tapi nggak kaya, maka ditegaskan dengan dua sifat, ghani, karim. Ghani, karim, kaya lagi dermawan, kaya lagi mulia. Jadi bukan sekadar kaya, dilengkapi karena banyak yang tadi yang orang kaya tapi ternyata nggak dermawan. Wallahu a'lam. Qala alladhi 'indahu 'ilmu minal kitab. Ya. Qaddama alladhi 'indahu 'ilmu minal kitabi 'ardhan akhar asra. Jadi di sini bisa kita lihat bagaimana orang yang punya ilmu itu ternyata lebih cepat untuk bisa mendatangkan singgasana. Dia menyanggupi untuk mendatangkan singgasana Bilqis lebih cepat daripada jawaban Ifrit. Dia mengatakan astati'u an atika bi'arsyiha qabla an yartadda ilaika tarfuk. Wa tarfu huwa tahriku jafnil ain. Jadi menggerakkan ini, apa namanya, bulu mata ini, atau iya, bulu mata atau penutup ini ya, katup mata ini. Wa tarf tahrikul jufn atau wal ain wan nazar. Itu. Jadi menggerakkan mata untuk melihat itu tarf. Wa tarf juga an-nihayah. Tarf itu maknanya juga nihayah, penghujung. Wa tarf min kulli syai' muntaha. Dan tarf segala sesuatu itu berarti akhirnya. Karena ketika orang melihat, memandang gitu, maka bagian yang terakhir ujungnya yang bisa dilihat itulah muntaha, bagian akhirnya. Dan ternyata ketika dia mengatakan itu, sekejap langsung tampak di kejauhan singgasana Bilqis. Sejauh mata memandang, datanglah singgasana itu. Masya Allah. Ini juga menarik juga sebenarnya secara teknologi. Mungkinkah bisa didatangkan sekejap itu? Harusnya dipelajari ya, harusnya pelajari bagaimana teknologi. Ini nanti suatu saat akan tersingkap bagaimana teknologi apa yang dipakai oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Mungkin pakai kecepatan cahaya langsung sampai di situ kan.